Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pelajaran kita di dalam membaca kitab Al-Madakhalu ila Ilmin Nahwi yang disusun oleh Al-Ustaz Salman bin Mahmud Al-Bughisi hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan atau kita sudah berada di bab nawasib fi'lil mudhari, dan kita sudah menyebutkan dua nawasib. Sekarang kita berada di halaman yang ke-22, nawasib yang ketiga, penasab yang ketiga. Idzan bisa dimaknakan kalau begitu, jika demikian, idzan. Apa itu idzan? Harfu nasbin, wa jawabin, wa jazain, wastikbalin. Baik. Idzan adalah harfu nasbin. Saya kira jelas apa itu harfu nasbin. Yakni huruf yang menjadikan fi'il mudhari itu mansub. Huruf yang menjadikan fi'il mudhari itu mansub. Wa jawabin wa jazain. Ini baru muncul. Apa itu jawab, apa itu jaza. Jadi idzan disebut sebagai harfu jawabin. Yani dia huruf datang sebagai jawaban dari pernyataan sebelumnya. Bukan pertanyaan, tapi pernyataan. Jadi idzan ini datang setelah adanya pernyataan. Jadi dia datang sebagai jawabannya. Wa jazain, dan dia juga datang sebagai balasan dari pernyataan sebelumnya. Kalau misalnya kita bahasa Indonesia kan, contohnya misalnya saya bersungguh-sungguh di dalam belajar. Kalau begitu, engkau akan berhasil. Kata engkau akan berhasil ini jawaban dari pernyataan sebelumnya, yakni saya bersungguh-sungguh. Itu maknanya. Dia datang sebagai jawab, wa jaza, balasan dan jawaban. Kemudian huruf yang terakhir namanya istiqbalin. Ini juga sudah berlalu. Apa itu istiqbal? Huruf istiqbal. Jadi huruf istiqbal adalah huruf yang menjadikan fi'il mudhari itu hanya bermakna istiqbal saja. Yani bermakna akan datang. Bukan bermakna sekarang, tapi dia bermakna akan datang. Baik. Kemudian selanjutnya bisa kita perhatikan di bawahnya idzan. Idzan itu bisa menjadikan fi'il mudhari bermakna dua. Kan? Yang pertama bima'na istiqbalin. Yang pertama dia bermakna akan datang, dan itulah yang menjadikan fi'il mudhari mansub. Dan itulah yang akan menjadikan fi'il mudhari itu mansub. Contohnya sa'ajtahidu. Misal sa'ajtahidu fi durusi. Idzan tanjahah. Contohnya, saya akan bersungguh-sungguh di dalam seluruh pelajaranku. Idzan tanjahah. Kalau begitu, engkau akan. Nah, bermakna akan datang. Kalau begitu, engkau akan berhasil.
Bisa kita lihat ya, fi'il mudhari yang datang setelah idzan yang menjadikan istiqbal itu mansub. Tanjaha. Asalnya tanjahu menjadi tanjaha. Nah, kemudian ada idzan yang menjadikan fi'il mudhari itu bermakna sekarang. Dan itu tidak menjadikan fi'il mudhari itu mansub. Bimakna halin, bermakna sekarang. Bimakna hal. Contohnya, sa'ajtahidu fi durusi idzan adhunnuka najian. Saya akan bersungguh-sungguh di dalam pelajaranku. Kalau begitu, saya rasa engkau berhasil. Jadi fi'il adhunnu di sini itu tidak menjadi fathah, tidak menjadi mansub. Kenapa? Karena dia bukan bermakna akan datang, tapi bermakna sekarang. Saya rasa, yakni perasaannya itu dia sekarang. Saya sangka engkau berhasil. Seperti itu ya. Kemudian di bawahnya ada syarat yang diikutkan. Ada 3. Idzan yansibul mudhari'a bi syartin. Kata idzan akan menasab fi'il mudhari dengan beberapa syarat. Yang pertama, an yaqa'a jawaba. Wa jazaa'un lima qablahu. Syarat yang pertama untuk idzan, dia harus datang sebagai jawaban dan jaza. Sebagai jawaban dan balasan terhadap kata sebelumnya. Pernyataan sebelumnya. Artinya kalau tiba-tiba ada idzan, tidak ada pernyataan sebelumnya, maka idzan ini tidak menasab fi'il mudhari. Jadi idzan nanti beramal sebagai fi'il, sebagai nawasibu fi'il mudhari ketika dia terletak sebagai jawab wa jaza. Itu yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, laisa lahu fasilun. Baina idzan wa fi' lil mudhari'i. Syarat yang kedua, laisa lahu fasilun. Tidak ada pemisah antara idzan dengan fi'il mudhari. Jadi setelah idzan langsung fi'il mudhari. Tidak ada huruf yang lain, tidak ada isim, tidak ada fi'il yang lain, pokoknya langsung fi'il mudhari. Itu baru boleh beramal. Kalau ada pemisah antara idzan kemudian fi'il mudhari, maka idzannya tidak beramal. Tidak menjadikan fi'il mudhari itu mansub. Baik. Kemudian syarat yang ketiga, al-fi'lul mudhari'u bima'na istiqbalin. Syarat yang ketiga, fi'il mudhari'nya harus bermakna istiqbal, bermakna akan datang. Tidak boleh bermakna sekarang, sebagaimana yang telah kita jelaskan di contoh yang di atas. Nah, jadi idzan merupakan salah satu penasab fi'il mudhari yang penting terpenuhi padanya 3 syarat. Baik. Kemudian yang keempat, dari penasab fi'il mudhari adalah kai. Kai. Nah, biasanya diterjemahkan sebagai agar, supaya. Agar. Apa itu kai? Harfu nasbin wastiqbalin. Nah, ini jenis huruf ini sudah berlalu ya. Huruf nasab, jelas. Ini huruf yang menjadikan kata setelahnya, fi'il setelahnya itu mansub. Huruf istiqbal. Ini huruf yang menjadikan fi'il mudhari bermakna istiqbal saja, bukan bermakna hal. Jadi tidak ada huruf khusus untuk kai ini. Contohnya, saya berikan contoh, adhabu ilal ma'hadi.
likai. Likai ata'allamal Qur'ana. Baik. Contohnya adhabu ilal ma'hadi. Saya pergi ke ma'had, ke pondok. Likai. Ini ada kai. Likai ata'allamal Qur'ana. Ada kata kai, kemudian setelah kai ada fi'il mudhari. Saya pergi ke pondok untuk agar ata'allama, agar saya bisa mempelajari Al-Qur'an. Agar saya bisa mempelajari Al-Qur'an. Jadi jelas, asalnya ata'allamu marfu' dibaca dhammah. Tapi karena ada kai, maka mengharuskan dia mansub ata'allama Al-Qur'ana. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini bahwa kai itu selalu didahului oleh huruf lam ini. Dia selalu didahului oleh huruf lam, li. Baik. Dan ini juga ada kita dapatkan di dalam Al-Qur'an. Huruf ini kai, likai la ta'sau dan seterusnya. Kemudian i'rabnya di bawah li harfu jarrin. Li adalah huruf jar mabni ala sukun. Ini salah ya, harusnya mabni di atas kasrah. Huruf jar mabni di atas kasrah. Mabni alal kasrati. Salah tulis. La mahalla lahu minal i'rab. Tidak ada kedudukannya di dalam i'rab. Jelas huruf. Kai harfu nasbin wa istiqbalin. Kai ini huruf nasab dan huruf istiqbal. Mabni ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Ata'allama. Fi'lun mudhari. Fi'lun mudhari mansub. Mansubun bi kai. Fi'il mudhari'nya mansub karena ada kai. Wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya al-fathatu adh-dhahiratu ala akhiri. Tanda nasabnya adalah fathah yang nampak di akhirnya karena dia adalah fi'il mudhari alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'. Bi akhirihi syai'. Al-Qur'an ini belum masuk pembahasan kita. Sehingga kesimpulannya ada 4 penasab dari fi'il mudhari. Ada 4 huruf yang menjadikan fi'il mudhari itu mansub. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya di pembahasan jawazim fi'il mudhari. Huruf-huruf yang menjazam fi'il mudhari. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.